Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku hebat. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mau mulai materi pelajaran pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi diri kita, diberi kesehatan yang prima sehingga kita, teman-teman kita, seluruh keluarga besar kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana biasa, kita mulai pelajarannya. Kalian buka bukunya bab virus, bab 3. Ya, silakan dibuka dulu buku pegangannya. Bab 3 tentang virus. Perlu diketahui, nanti untuk materi virus ini, Ibu bagi menjadi 2 bagian. Kali ini, virus bagian yang pertama. Sebagaimana biasa, kita lihat dulu kompetensi inti yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Masih tetap seperti kemarin, kompetensi inti ketiga. Sementara kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Oke. Indikator yang akan kalian capai, pertama, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan strukturnya virus. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan replikasi virus. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan klasifikasi virus dan menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Ini materi yang akan kita bahas. Ibu buatkan semacam peta konsep agar kalian nanti dalam mengamati materi terfokus pada konsep-konsep yang akan kita pelajari sehingga kalian tidak menyebar ya alam pikirannya. Kita tetap pada konsep apa yang akan kita pelajari. Kita lihat di sini virus warna hijau, itu nanti kita membicarakan ciri-ciri virus. Kemudian selanjutnya ini habitat virus yang oranye, yang merah nanti kalian akan mempelajari reproduksinya virus. Kemudian selanjutnya klasifikasi virus dan yang terakhir adalah nanti peranan virus. Oke, selanjutnya kita lihat materi yang pertama, yaitu ciri-ciri virus. Virus itu cirinya bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Kalian mungkin sering mendengar virus seperti apa, virus itu kalian pasti sudah mendengar virus. Apalagi sekarang musim-musimnya corona. Corona itu salah satu jenis virus yang paling mutakhir dan yang paling menghebohkan. Ternyata virus itu bukan sel, tidak mempunyai sel. Kalau bukan sel berarti virus bisa dikatakan sebagai benda mati. Kalau yang sel kan benda hidup. Nah, karena dia itu bukan sel, bukan benda mati, bukan benda hidup, maaf, bukan makhluk hidup, maka virus itu hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Kalau sudah nempel di tubuhnya makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, baru virus itu hidup. Kalau masih nempel di benda-benda, kayu, tanah, udara, besi, dan sebagainya, logam-logam, itu virus tidak akan bisa hidup lama. Tidak akan bisa bertahan hidup. Virus itu hanya bisa hidup apabila ada di dalam sel yang hidup. Sel yang hidup itu kita tahu bisa manusia, bisa hewan, dan bisa tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, berukuran mikroskopis. Diameternya berkisar antara 20 sampai 300 nanometer dan panjangnya 20 sampai 14.000 nanometer. 1 nanometer kita ketahui di fisika, 1 nanometer itu ukurannya
10 pangkat 5 milimeter. Min 5 milimeter. Nah, ini ukurannya virus. Maka dari kecilnya virus itu tidak bisa menembus apa namanya, benda-benda. Makanya kita diwajibkan pakai masker, maskernya harus lapis 3 kan gitu. Itu karena virus itu terlalu kecil. Kalau maskernya hanya satu lapis, kemudian bahannya terbuat dari bahan-bahan yang transparan dan sebagainya, itu virus masih bisa menembus. Makanya disarankan oleh pemerintah agar kita tidak tercemar oleh virus itu pakai apa namanya, mohon maaf, virus corona itu menggunakan masker yang berlapis 3 gitu ya, itu lebih maksimal. Kemudian ciri yang selanjutnya, virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Asam nukleat itu asam inti. Jadi bukan inti ya. Kalau nukleat saja bahasa Latinnya nukleat itu inti. Tapi ini baru berupa asam. Artinya intinya belum inti yang sempurna, hanya penyusun inti asam nukleat gitu. Maka penyusun inti. Yang menyusun pun baru berupa asam. Inti itu nanti bentuknya sangat banyak sekali. Kompleks baru dikatakan nukleat atau inti. Tapi ini virus bukan inti, hanya asam inti ada di bagian kepalanya. Kita lihat nanti. Ciri virus yang selanjutnya, virus hanya memiliki salah satu macam asam. Nah, asam intinya pun tidak dua-duanya. Kita tahu asam inti itu ada dua, ada DNA, ada RNA. Virus dari sederhananya dia hanya punya satu, DNA saja atau RNA saja. DNA itu deoksiribonukleik asid kepanjangannya ya. Sementara RNA ribonukleik asid. Mengenai DNA dan RNA nanti akan kalian pelajari lebih mendalam lagi di kelas 11 dan kelas 12. Pokoknya sekarang kalian ketahui bahwa virus itu bukan inti yang ada di dalamnya, tapi apa? Penyusun inti berupa asam, namanya asam nukleat. Dari sederhananya virus. Jadi virus itu sangat kecil. Maka dikatakan yang tadi nomor satu, tidak mempunyai sel. Kalau tidak mempunyai sel berarti virus itu bukan makhluk hidup, benda mati, tapi punya dua keistimewaan. Punya keistimewaan nomor dua, meskipun dia bukan benda makhluk hidup, tapi dia bisa hidup di dalam sel-selnya makhluk hidup. Nah, ukurannya sangat kecil, nanometer bukan milimeter, nanometer. Kemudian tersusun atas asam nukleat dan asam nukleatnya pun hanya satu jenis, bisa DNA, bisa RNA. Oke, dilanjut ya. Ciri yang keenam, virus dapat dikristalkan. Nah, ini bukti nyata bahwa virus itu bukan makhluk hidup diperkuat dengan ciri yang nomor 6. Virus dapat dikristalkan. Kristal itu tahu kamu? Kristal-kristal, butir-butir gula kristal gitu ya. Aki, kristal mata aki, kemudian kristal-kristalnya kapur dan sebagainya. Jadi kalau benda mati kita ambil, kita penyet-penyet seperti berbentuk segi empatnya gula pasir, itu namanya kristalnya gula pasir. Jadi bisa dibuat seperti segi empat. Kalau seperti kapur dibuat panjang, nah itu kapur. Kalau batu aki dikristalkan berbentuk ada yang oval, ada yang banyak segi tetrahedral dan sebagainya. Nah itu menandakan bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup nggak bisa dikristalkan. Kalau makhluk hidup itu tidak bisa dikristalkan. Contoh, ambil kumpulan semut, kamu penyet-penyet, buat semut itu seperti segitiga bentuknya. Bisa nggak? Nggak bisa. Semut itu pasti menyebar karena makhluk hidup. Ya. Nah, gitu. Atau kamu ambil apa lagi yang makhluk hidup kecil misalnya yang bisa dikristalkan. Nyamuk misalnya. Nyamuk, kamu kumpulkan, kamu buat seperti bola bentuknya nyamuk itu. Bisa nggak? Nggak bisa, nyamuk itu akan menyebar. Karena makhluk hidup itu tidak permanen, tidak tetap. Makhluk hidup itu selalu bergerak. Hanya benda mati saja yang bisa dibuat bentuknya atau bisa dikristalkan. Nomor 6 ini bukti nyata bahwa virus itu bukan makhluk
bukan makhluk hidup, tetapi hanya bisa hidup di selnya makhluk hidup. Ciri yang ketujuh, bentuknya beraneka ragam. Ada yang bola, ada yang oval, ada yang batang, ada helix, ada polihedris, banyak bentuk, ada kompleks, jarum, dan tangkai. Ada yang seperti huruf T, memanjang, berbentuk menyerupai huruf T. Bahkan ada yang bentuknya seperti berudu kata, macam-macam. Ini ibu lampirkan beberapa macam bentuk virus. Ini ada yang spiral atau helix, ya. Ada yang apa ini? Icosahedron, banyak bentuk, banyak sisi, polihedris. Nah ini yang polihedris, sisinya banyak, banyak sisi. Ada yang ini seperti bola, tapi berpelindung. Lihat, seperti bola, tapi ada pelindungnya. Tajam-tajam ini, inilah yang disebut dengan mahkota atau corona. Makanya virus itu dikatakan corona, virusnya kenapa? Karena virusnya itu punya pelindung seperti mahkota di seluruh permukaan tubuhnya. Makanya dikatakan corona, gitu ya. Nah, ini yang terakhir bentuk kompleks atau bisa juga dikatakan sebagai bentuk huruf T. Nah, ini. Ya. Oke, kita lanjut. Struktur tubuh virus. Struktur itu susunan. Seperti apa sih itu susunan tubuh virus itu? Nah, Ibu kasih contoh yang seperti huruf T ini. Susunannya itu terdiri dari kepala virus, ini kepala sebelah sini. Pada bagian kepala virus terdiri dari asam nukleat tadi, tapi hanya salah satu ya asamnya, bisa DNA, bisa RNA. Dan kepalanya itu diselubungi oleh kapsid. Jadi di dalam kepala itu ada asam intinya diselubungi oleh kapsid. Kapsid itu pembungkus kepala, terbuat dari protein. Nah, ini kepalanya virus. Oke, paham ya? Jadi bagaimana struktur tubuh virus? Ada kepalanya. Apakah semua virus berkepala? Tidak. Kalau virus itu bentuknya seperti bola, ya tidak ada kepalanya. Yang punya kepala virus seperti ini. Virus berbentuk huruf T, ada kepalanya. Di dalam kepala itu ada asam intinya, tapi hanya salah satu, yaitu bisa DNA atau RNA. Kemudian di kepala itu diselubungi oleh selubung yang namanya kapsid. Selubungnya itu terbuat dari protein atau disebut dengan kapsomer. Satu unit protein disebut dengan kapsomer. Struktur selanjutnya di bawahnya kepala pasti apa? Leher. Nih ada lehernya. Otomatis leher itu adalah penghubung antara bagian atas kepala dan bagian bawah namanya ekor. Nah sekarang ke ekor. Kalau ekor apa Bu? Ekor itu ini yang paling penting. Kenapa? Karena dengan adanya ekor ini virus itu bisa menancapkan dirinya ke makhluk hidup lain dan bisa hidup. Ini ekor virus mungkin salah satu bagian terpenting karena ekor inilah yang akan menancapkan kepada tubuh inangnya. Tubuh inangnya itu tubuh induk yang akan ditempeli. Yang nantinya akan digunakan sebagai rumah bagi virus. Jadi ekor ini sangat penting karena nanti yang menancap ke tubuh makhluk hidup yang diserangnya itu. Jadi itu struktur tubuh virus. Oke. Nah, sebagai penguji, kalian menguasai materi pada pertemuan kali ini. Nah, kita lihat. Kalian nanti harus mampu menuliskan minimal 4 ciri virus. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan bagian virus. Nomor satu apa namanya, nomor dua apa namanya, nomor tiga apa namanya, dan nomor empat apa namanya. Minimal dengan menjawab pelatihan ini, kalian akan mencapai 4 indikator yang ada di depan tadi. Mungkin apabila kalian kurang lengkap, pemahamannya bisa dilihat di sumber ini.
buku yang akan kalian baca apabila kalian kurang memahami. Mungkin hanya sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Sebagaimana permintaan kalian, jangan terlalu panjang karena memakan data yang ada. Makanya virus ini Ibu bagi menjadi 2 bagian. Kita pertemuan kali ini hanya bagian virus yang pertama. Pertemuan selanjutnya adalah virus yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.